Ya sebenarnya ceritanya si Rafa ini tuh kurang lebih sama lah kayak asal-usulnya si Sugra. Cuman asal-usulnya si Sugra ini kan udah lama ya, udah kayak artefak lah gambarnya. Plus videonya tuh pendek banget lah, kayak video box. Jadi hitungannya aku remake di asal-usul Rafaela biar lebih lengkap lah ceritanya. Oke lah langsung aja. Di suatu ketika, di sebuah tempat bernama Land of Dawn, sebuah negeri yang damai, santuy, tapi semua berubah sejak kegelapan iblis menyerang. Nah, kegelapan iblis ini ngebikin orang-orang yang ada di Land of Dawn ini jadi tersesat. Tersesat. Astagfirullah. Wes jadi jahat gitulah gampangannya. Nah, akhirnya ya, buat ngecounter hal itu, Sang Lord of Light, dewa dari pihak cahaya ini mutusin buat milih seorang cewek, buat dikasih anugerah, buat bisa ngelahirin sesosok malaikat. Ya, jadi malaikatnya ini tuh nggak bisa langsung diciptain simsalabim jadi gitu, nggak bisa. Harus bunting dulu terus dilahirin gitu. Kenapa gitu? Ya, nggak tahu. Terserah Mas Muntun. Nah, malaikatnya ini buat apa? Tugasnya mereka ini tuh buat ngasih anugerah cahaya gitulah ke masyarakat. Kayak ngasih kesucian gitulah. Anjay. Nah, lalu suatu ketika, tiba-tiba itu ada kejadian di mana tersegelnya energi Twilight Orb. Ya, ini tuh kejadian yang ada di asal-usulnya si Lunox. Sebuah kejadian yang ngebikin Lord of Light sama Lord of the Abyss ini kesegel dalam dirinya si Lunox. Jadinya ya itu ngebikin mereka ini jadi nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitulah. Nah, karena hal itu, jadinya pihak cahaya ini kayak udah gak dapat petunjuk lagi dari Lord of Light buat nyiptain malaikat generasi baru. Wes jadi hao gitulah. Ibu ini gimana? Dan hal itu ngebikin beberapa Secret Monastery of Light yang fanatik ini berubah jadi barbar. Wes mereka ini udah kayak mabuk kepercayaan gitulah. Tanpa arahan dari Lord of Light, mereka ini milih dan maksa seorang cewek buat jadi wadah kelahiran malaikat yang baru. Nah, namanya dia ini nggak tahu. Wes sebut aja dia ini tuh si Hitomi Tanaka. Nah, sebenarnya si Hitomi ini udah punya suami. Cuman gara-gara para sekres ini udah kayak stres dan sesat gitu. Sini sama Om. Iya, Om, jangan Om. Jadinya ya, mau nggak mau si Hitomi ini dipaksa pisah sama suaminya dan hidup di bawah pengawasan Monastery of Light buat jadi wadah kelahiran malaikat yang baru. Nah, ritual pembuntingan malaikat ini tuh prosesnya itu lama banget lah. Bertahun-tahun, Cik. Nggak worry. Di setiap waktu, si Hitomi ini selalu dicokokin air suci sebagai ritual pembuntingan malaikat. Dan selama 5 tahun, si Hitomi ini selalu dikurung sendirian, yang ngebikin dia ini kesiksa dan stres banget lah. Bang, udah bang. Terus ya, di sisi lain, dia ini juga kangen banget lah sama suaminya. Dan ya, karena banyak tekanan yang dia terima, akhirnya ya, di saat itu juga, si Hitomi ini pun nekat buat kabur dari Monastery of Light, biar dia ini bisa ketemu lagi sama suaminya. Dan ya, akhirnya mereka ini berhasil buat CLBK. Cinta lama bersemi kembali. Anjay. Oh, Ayang, aku kangen banget sama kamu. Nah, tapi ya nggak lama, para sekres ini berhasil ngacak dan nemuin mereka. Dan nggak pakai lama, suaminya si Hitomi ini pun langsung digebukin dan dikill sama para sekres. Soalnya dia ini dianggap ancaman dan bakal mencemari ritual pembundingan malaikat. Sore wa haram desune. Dan si Hitomi ini pun dipaksa berbalik Monastery of Light dan dia ini pun dikurung lagi. Lalu setahun kemudian, akhirnya si Hitomi ini pun lahiran. Anjay. Cuman pas dia ini habis lahiran, dia ini langsung mokat. Nah, kagetnya, si Hitomi ini ngelahirin anak kembar, yaitu si Sugra sama si Rafaela. Dan lebih kagetnya lagi, bayi satunya ini, kok ada titiknya nih? Ya, menurut legenda di Land of Dawn, semua malaikat itu cuma bakal dilahirin sebagai perempuan. Makanya mereka ini kaget pas ngeliat si Sugra ini, kok ada titiknya nih? Nah, karena dianggap ngelawan hukum alam ya, para sekres ini awalnya itu pengen ngekill si Sugra ini. Nah, cuman, tiap mereka ini nyoba buat ngekill si Sugra, si Rafa ini selalu kayak ngeluarin cahaya yang dan ngehalau para sekres ini buat ngekill si Sugra. Kayak di cover gitulah. Nah, karena ngerasa si Sugra sama si Rafa ini punya hubungan ya, kayak ada bondingnya gitu. Akhirnya mereka ini pun gak jadi ngekill si Sugra. Akhirnya mereka ini pun tumbuh gede bareng-bareng. Terus ya, mereka ini juga saling menyayangi satu sama lain dan gak bisa dipisahin. Wes udah sepaket lah istilahnya mereka itu. Anjay. Mereka ini selalu ngejalanin misi bareng-bareng. Si Rafa ini punya tugas buat ngasih anugerah ke orang-orang. Rafaela. Nah, sedangkan si Sugra ini bagian ngehukum orang-orang yang tersesat. Bang, ampun bang, suren bang. Mengampunimu adalah urusan Tuhan, tapi mengirimmu padanya adalah tugasku. Bang, udah bang. Nah, tapi ya, meski mereka ini ngejalanin misi bareng-bareng, mereka ini dapat perlakuan yang berbeda. Si Rafa ini kayak selalu dipuja dan diwaifuin gitulah sama orang-orang. Mbak, aku sudah suprek, mbak. Kapan arah-arahnya, mbak? Nah, sedangkan di sisi lain, si Sugra ini
Ya, si Rafa ini juga ngeh kalau orang-orang ini selalu mandang sebelah mata si Sugra ini. Kayak nggak dianggap gitulah. Makanya si Rafa ini kayak sering banget lah ngebela abangnya ini. Weh, hidup Mbak Rafa! Mbak Rafa wangi-wangi! Guys, sebenarnya aku tuh nggak sendirian. Aku tuh dibantu sama abangku. Abangku tuh udahlah ganteng, rajin menabung, WS terus. Ya, pokoknya mah dia juga hebat loh. Weh, Mbak Rafaela! Argus tidak perlu, Rafaela nomor 1! Weh! Emang nih orang-orang. Ya, tapi ya gitu. Orang-orang ini kayak emang agak bangsat gitulah dan gak mau nganggap si Sugra ini. Oh. Ya, awalnya si Sugra ini tetap sabar dan berusaha kayak gitulah nanggepin sifat orang-orang ke dia. Ya, tapi seiring berjalannya waktu, si Rafa ini kayak ngeh kalau sikapnya si Sugra ke orang-orang ini perlahan itu mulai berubah. Bang, abang gak apa-apa? Apa sih? Dahlah, dasar manusia-manusia brain rot. Ngapain juga gue berjuang buat mereka kalau mereka aja gak nganggep gua? Mending namatin Balatro. Bang, sebenarnya mereka itu nggak jahat. Ya mereka orang-orang baik. Lagian ya bang, mereka itu seperti itu ya karena pengaruh dari Abyss. Bang. Gak tahu, males. Ya, sejak saat itu mereka ini jadi punya pandangan yang berbeda. Si Rafa ini tetap percaya ke orang-orang dan ngasih mereka anugerah kayak biasanya. Sedangkan si Sugra ini makin lama itu makin benci lah sama orang-orang. Dan gimana pun juga, mereka ini nggak bisa saling ngebujuk satu sama lain. Dan mereka ini tetap berpegang ke pandangan mereka masing-masing. Dan hal itu pun ngebikin hubungannya mereka ini jadi makin merenggang. Lalu, pada suatu ketika, itu terjadi pertempuran. Wis perang lah antara cahaya dan kegelapan. Nah, di perang itu, pihak cahaya ini hampir ngalahin kekalahan. Dan si Rafa ini pun nyuruh pasukannya ke sisa ini buat mundur. Nah, tapi si Sugra... Ya, si Sugra ini malah barbar dan langsung masuk ke markas Abyss. Ya, pasukan yang lain ini ya juga nggak bisa ngapa-ngapain. Soalnya mereka ini udah kalah gitulah. Nah, beberapa saat kemudian, si Rafa ini kaget. Dia ini ngelihat si Sugra ini keluar dari markas Abyss sambil ngebawa pedang Demonic Sword atau Meteoric Sword. Ya, di saat itu si Rafa ini ngeh kalau itu bukan lagi si Sugra yang dia kenal. Si Sugra ini kayak udah tersesat. Astagfirullah. Terus tiba-tiba si Sugra ini langsung ngebantai semua pasukan yang ada di sekitarnya, termasuk pasukan cahaya. Terus pas si Sugra ini ngeliat si Rafa, dia ini langsung kabur nggak tahu kemana. Dan ya, sejak saat itu si Rafa sama si Sugra ini pun berpisah. Abang. Nah, sejak berpisahnya mereka, si Rafa ini nggak berhenti buat berusaha nyari informasi tentang keberadaannya si Sugra. Pernah si Rafa ini nyoba minta bantuan ke para Secret Monastery of Light. Pak, tolong pak, abang saya hilang. Kasihan saya dong pak. Nanti kalau ketemu aku kasih arah-arah deh pak. Nah, tapi mereka ini ngomong, ya gimana ya? Emang dari dulu dia itu ampas, sampah. Udah takdirnya dia jadi kayak gitu. Abangmu tuh gak jelas. Biarin aja lah. Mending ya dia Rafa, kamu fokus buat ngasih berkah buat orang lain aja, oke? Ya, si Rafa ini nggak expect lah ngedenger jawaban dari mereka. Ya, mengetahui Monastery of Light ini nggak bakal ngebantuin dia, si Rafa ini pun mutusin kalau dia ini bakal nyari si Sugra sendiri. Fine. I'll do it myself. Nah, selama berbulan-bulan, si Rafa ini selalu nyelinap buat diam-diam pergi ke Barrenland buat nyari keberadaannya si Sugra. Wes dia ini mendaki gunung lewati lembah. Dan setelah sekian lama mencari, akhirnya di suatu ketika, si Rafa ini gak sengaja nemuin dan ngeliat si Sugra. Nah, cuma dia ini kaget. Dari kejauhan, dia ini ngelihat si Sugra ini udah berubah jadi hitam. Salah gambar. Si Rafa ini ngelihat si Sugra ini udah berubah. Armor putih, sayapnya yang dulu bercahaya ini udah berubah jadi hitam. Nah, di saat itu si Rafa ini tahu kalau si Sugra ini udah tersesat banget lah. Di saat itu juga, si Rafa ini pengen ngangkat staffnya buat ngesuciin si Sugra ini. Ya, biar jadi suci lagi gitulah. Tapi di saat itu, si Sugra ini langsung ngeh sama keberadaannya si Rafa ini. Rafaela. Dan si Sugra ini pun langsung kabur. Nah, sejak saat itu, si Rafa ini nggak pernah lagi ketemu sama si Sugra. Dan di sisi lain, si Sugra ini makin jatuh ke dalam kegelapan. Wis jadi makin tersesat. Tersesat. Nah, seiring berjalannya waktu, si Rafa ini berhasil menjadi malaikat tergigit demonian. Wis jadi malaikat waifu sejuta umat lah. Followernya banyak, centang biru, anjay. Nah, tapi ya, meski dengan pencapaian sehebat itu, si Rafa ini tetap sedih. Soalnya dia ini sadar kalau gimana pun juga, dia ini tetap nggak bisa buat ngebawa kembali saudaranya yang terpisah antara cahaya dan kegelapan. Tamat.
Ya elah Mak Jang, setim pula aku sama feeder. Sopan kau begitu. Tapi BTW, gimana caranya kita bisa ngalahin malaikat yang tersesat? Jika kalian mau bantu aku cari abangku, aku akan bantu kalian.